kembali di YouTube channel aku, Grace Zaratika. Nah, pertama-tama aku ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton dan sudah like, bahkan sudah subscribe channel aku untuk video aku yang sebelumnya. Terima kasih banyak untuk dukungan kalian dan semangat kalian. Semoga aku akan lebih sering lagi upload videonya. Nah, hari ini aku akan membahas mengenai insecure part 2. Jadi ini part keduanya dari video yang pertama tentang insecure diri. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai insecure diri, kita flashback dulu ya. Kita akan mengetahui lagi insecure diri itu seperti apa sih. Insecure itu adalah keadaan ketika kalian merasa bahwa kalian gak nyaman sama diri kalian merasa gelisah sama diri kalian merasa tidak percaya diri sama diri kalian. Itu membuat diri kalian menjadi orang yang bisa dibilang bukan diri kalian sendiri deh. Jadi kalian memakai topeng untuk diri kalian sendiri. Ya jadi kalian tuh gak nyaman sama kondisi diri kalian sendiri. Nah, itu gambaran umum ya tentang insecure sama diri sendiri. Saya nggak tahu nih, atau aku nggak tahu ya kalau kalian merasa seperti itu atau tidak. Tapi dari video sebelumnya itu aku pernah menjelaskan dan memberikan contoh tentang insecure yang pernah aku alamin sama diri aku sendiri. Nah, hari ini aku akan memberitahu, kita akan saling bercerita dan saling sharing mungkin mengenai tentang insecure yang bisa terjadi sama diri kita, yang kita tuh nggak pernah sadar bahwa kita tuh ternyata punya rasa insecure itu. Kita akan masuk di yang pertama. Nah, insecure diri yang kita nggak bisa mungkin atau kita nggak menyadari diri kita seperti apa. Yang pertama itu adalah ketika kalian nggak mau keluar dari zona nyaman kalian. Bagi kalian nih yang merasa kalian itu tetap mau berada di zona nyaman kalian takut untuk mengeksplor lebih dalam lagi, lebih luas lagi pengalaman-pengalaman kalian, organisasi kalian. Terus kalian merasa, udahlah, aku cukup sampai di sini aja. Aku kayaknya puas dengan diri aku seperti ini. Nah, itu termasuk salah satu ciri-ciri kalian yang punya sifat atau sikap insecure sama diri sendiri. Itu menyebabkan juga kita nggak pede. Pada akhirnya ketika kita terjun ke dunia luar, ketika kita mengeksplor dunia luar, kita menjadi rendah diri. Nah, terkaitlah sama rendah diri yang membuat kita akhirnya nggak pede sama lingkungan kita, nggak pede sama kemampuan kita sendiri. Padahal seperti di video sebelumnya, aku menyebutkan bahwa setiap orang tuh berbeda-beda, setiap orang tuh unik, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin yang kita lihat adalah kelebihan mereka, kita nggak pernah tahu kekurangan mereka. Karena biasanya juga orang insecure itu hanya melihat kelebihan yang mereka kelebihan orang lain yang orang lain punya, tanpa melihat kekurangan mereka. Karena apa? Terkadang orang lain tuh yang mungkin punya sikap yang nggak insecure, dia punya jadi diri sendiri, dia berani, dia nggak mau menunjukin kekurangan mereka tidak mau menunjukkan bahwa mereka punya keterbatasan, walaupun mereka menyadari keterbatasan mereka. Yang kedua adalah kalau kalian memperhatikan bahwa kalian sering merendahkan orang lain. Buat kalian nih yang sering merendahkan orang lain, biasanya itu termasuk ciri-ciri orang insecure. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ada yang tahu? Nah, ketika kalian merendahkan orang lain, berarti kalian tuh sedang menutupi rasa kekurangan kalian. Jadi kalian pada akhirnya itu senang banget yang namanya merendahkan orang lain. Jadi misalnya, dia tuh nggak bisa loh yang namanya masak. Iya, kalau gue kan belajar, gue bisa buat masak. Dia tuh nggak bisa loh yang namanya nggak bisa yang namanya bahasa Inggris, sama kayak aku ya, nggak bisa namanya bahasa Inggris. Kalau gue sih lagi belajar nih bahasa lain asing nih, soalnya kalau bahasa Inggris sih hal yang kecil banget. Nah, kalau kalian pernah melakukan seperti itu dan sering banget melakukan seperti itu, berarti kalian memiliki mungkin rasa insecure. Kenapa seperti itu? Karena kalian ingin sekali yang namanya diangkat atau kalian ingin dipuji. Kalian tahu nih kekurangan kalian. Nah, kalian itu melihat kekurangan orang lain, terus kalian jadikan ke
kelebihan kalian tuh naik. Nah, buat kalian nih yang senang juga yang namanya merendahkan orang lain, hati-hati sekali. Mungkin ada ya, tadi yang pertama mengenai tentang dia melihat kelebihan orang lain, ya biasa itu karena iri. Terus abis itu karena dia iri, akhirnya dia merendahkan orang lain. Itu dia mencari kira-kira dia lemah di mana ya. Dia mencari itu bukan karena dia peduli dengan kekurangan orang lain, atau mungkin dia merasa bahwa kekurangan orang lain ya udahlah gitu kan, dia punya kekurangan ya udah gue juga punya. Tapi enggak, dia mencari-cari loh kekurangan orang lain supaya dia menaikkan diri dia sendiri, dan dia bisa yang namanya dipuji sama orang dengan kelebihan yang dia punya. Jadi dia nggak menampilkan prestasi dia tidak menampilkan kelebihan dia, tapi dia mengeluarkan dengan dia mengatakan kepada orang lain bahwa ini loh, gue punya kelebihan gue yang ini. Tapi nggak pernah tuh ditunjukkan sama sekali. Lalu yang ketiga adalah berkenaan tentang merendahkan orang lain. Kalau tadi kan yang pertama dan kedua, dia yang pertama suka melihat kelebihan orang lain, terus dia minder sama kelebihan orang lain itu. Yang kedua itu berkenaan tentang dia mencari kekurangan orang lain. Nah yang ketiga itu ya tadi dari yang kedua itu, jadi satu itu berkenaan tentang membandingkan orang lain. Nah buat kalian yang suka banget membandingkan orang lain, misalnya oh dia kok cantik ya, kok dia lebih putih dari gue, kok dia kayak lebih mancung deh hidungnya dari gue, atau enggak dia kayak lebih jago deh main gitarnya daripada gue. Nah, ketika kalian membandingkan orang lain dengan diri kalian, berarti kalian tuh punya rasa insecure. Kalian gak pede dengan apa yang kalian punya. Kalian juga gak pede dengan keadaan diri kalian sekarang. Bisa jadi kalian tidak bisa menerima diri kalian apa adanya. Nah, itu yang bahaya banget. Ketika kalian tidak bisa yang namanya menjadikan diri kalian apa adanya dengan kekuatan kalian sendiri. Biasanya orang kayak gitu pada akhirnya dia memakai topeng yang dimana dia mau menjadi orang lain kayak gitu. Lalu yang keempat adalah orang yang terkadang, orang insecure itu bisa juga orang yang terkadang itu suka yang namanya tidak mau banyak bertemu orang. Nah ini ada macam-macam insecure ya. Ada yang insecure yang modelnya dia suka membandingkan orang lain, kelebihannya atau kekurangannya, terus membandingkan dengan diri dia dengan orang lain. Bahkan ada orang yang saking dia nggak percaya diri banget, saking dia nggak punya rasa insecure sama diri sendiri, akhirnya dia nggak mau bertemu sama orang lain, dan pada akhirnya dia jadi ansos, antisosial. Nah itu juga bahaya kalau misalnya terjadi sampai dia besar. Kenapa? Karena kita itu hidup bersosialisasi, kita memerlukan orang lain, kita memerlukan orang lain untuk mempunyai pikiran baru, untuk menanyakan pendapat, atau bisa juga untuk bertukar pendapat atau memiliki pengetahuan baru yang kita diberitahu oleh orang lain. Tapi sayangnya disayangkan banget ketika dia tuh nggak mau bersosialisasi karena dia nggak pede. Mungkin aja karena dia sering membandingkan diri dia dengan orang lain, atau mungkin karena dia merasa bahwa oke, gue punya kekurangan ini dan gue nggak pede. Nah itu pun bisa juga pada akhirnya memicu orang untuk dibully. Nah buat kalian nih yang merasa kalian nggak mau bersosialisasi dengan orang lain, cobalah ubah dari sekarang. Kenapa seperti itu? Kalian itu berhak untuk bersosialisasi, kalian berhak untuk mengeluarkan pendapat, untuk berpikir secara kritis, untuk berpikir atau memiliki pengetahuan baru. Jadi jangan sampai kalian itu memiliki insecure sampai banget nih kalian gak mau ketemu orang, takut ketemu orang. Aduh, itu harus benar-benar diubah. Yang kelima adalah ketika kalian itu memiliki rasa ketakutan yang berlebihan banget. Jadi bagi kalian yang merasa punya rasa takut banget dalam melakukan sesuatu, bisa jadi itu insecure sama diri kalian sendiri. Maksudnya di sini contohnya seperti ini ya. Kalian itu belum mencoba hal A, tapi kalau udah merasa, aduh gue takut, gue nggak mau, kayaknya kayak gitu deh.
bener-bener rasa takut banget deh kayak gitu. Nah, itu berlebihan banget. Biasanya kalau orang yang punya insecure baik, bukan insecure baik ya, tapi punya rasa percaya diri baik, biasanya dia akan oke, gue akan coba dulu. Mau itu gagal, mau itu sukses, ya udah gitu kan. Tapi gue akan coba. Nah, biasanya kalau orang insecure-nya rendah atau kurang baik, biasanya dia akan langsung udah ngedown duluan. Aduh, gue bener gak bisa deh kayaknya. Aduh, kayaknya gue gue gak mau coba. Nah, itu bisa terjadi, dan biasanya kita nggak sadari bahwa ternyata hal seperti itu termasuk insecure sama diri sendiri. Tadi aku udah nyebutin 5 ciri-ciri orang insecure ya. Itu sebenarnya masih banyak banget, tapi aku hanya menyebutkan 5, dan biasanya itu terjadi sama diri kita tanpa kita sadari. Makanya aku buat jadi 5 saja, karena takutnya kepanjangan di video aku. Nanti nextnya aku akan buat video mengenai bagaimana cara mengatasinya ketika kita punya rasa insecure sama diri sendiri. Kita jangan mau ya untuk terus-terusan punya penyakit insecure sama diri sendiri. Kita tadi ya, balik lagi, kita berhak untuk mendapatkan kebebasan diri. Kita berhak untuk mendapatkan rasa nyaman untuk diri kita sendiri, karena kita hidup di dunia itu dan diciptakan Tuhan untuk bertambah secara ilmu, bertambah pengetahuan, bahkan kita bertambah untuk mengembangkan diri, dan kita punya hak itu kayak gitu. Jadi jangan selalu berpikir bahwa orang lain tuh perfect banget, orang lain itu lebih dari gue. Sebenarnya kita juga bisa lebih dari mereka, hanya kita tinggal ubah konsep diri kita. Kita bisa ubah pola pikir kita, apakah kita bisa untuk melakukan sesuatu lebih baik atau tidak. Cukup sekian dulu ya guys untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa untuk like serta subscribe channel YouTube aku, dan juga jangan lupa untuk komen. Siapa tahu bagi kalian yang pernah atau pernah mengalami ya, atau bahkan sampai sekarang mengalami hal yang sama dengan insecure diri, silakan kalian bisa komen di bawah dan cerita. Siapa tahu kita bisa saling sharing dan bisa saling namanya berbagi pengalaman satu sama lain. Thank you banget yang udah nonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.